Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan backup VM. Disusun oleh yang pertama ada Fadilah Khairunisa dengan NIM 21103-100. Dan yang kedua ada Elter Fergus dengan NIM 21103-103. Yang ketiga ada Esther Anastasia 21103-106. Dan yang keempat ada Wahode Nanda dengan NIM 21103-107. Backup VM. Seorang administrator sistem harus rutin melakukan backup terhadap server dengan tujuan agar dapat terlindungi ketika terjadi masalah pada server, sehingga data dapat dikembalikan ke server tersebut seperti semula. Azure Backup VM menyediakan cadangan independen dan terisolasi untuk melindungi dari penghancuran data yang tidak diinginkan di komputer Anda. Cadangan disimpan dalam berangkas layanan pemulihan dengan manajemen bawaan titik pemulihan, konfigurasi, dan skalabilitas yang sederhana. Cadangan yang teroptimalkan dan Anda dapat dengan mudah memulihkan data sesuai kebutuhan. Sebagai bagian dari proses pencadangan, rekam jepret akan diambil lalu data ditransfer ke berangkas. Layanan pemulihan tanpa berdampak pada beban kerja produksi. Rekam jepret diberikan tingkat konsistensi yang berbeda. Azure Backup juga memiliki penawaran khusus untuk beban kerja database seperti SQL Server dan SAP HANA yang mengetahui beban kerja. Menawarkan RPO Recovery Point Objective atau tujuan titik pemulihan 15 menit dan memungkinkan pencadangan dan pemulihan database secara individu. Proses pencadangan. Yang pertama, untuk VM Azure yang dipilih untuk pencadangan, Azure Backup memulai pekerjaan cadangan sesuai dengan jadwal pencadangan yang ditentukan oleh user. Selama pencadangan pertama, ekstensi cadangan diinstal pada VM jika sedang berjalan, yaitu ada dua, untuk VM Windows dan untuk VM Linux. Untuk VM Windows yang sedang berjalan, backup berkoordinasi dengan layanan menyalin bayangan volume atau biasa disebut dengan VSS. Windows untuk mengambil rekam jepret VM yang konsisten dengan aplikasi. Yang keempat, untuk VM Linux, backup mengambil cadangan yang konsisten dengan file. Untuk rekam jepret yang konsisten dengan aplikasi, kita harus menyesuaikan script pra atau posting secara manual. Yang kelima, ada backup dan backup akan mentransfer data ke file setelah mengambil rekam jepret. Cadangan dioptimalkan dengan mencadangkan setiap disk VM secara paralel. Untuk setiap disk yang sedang dicadangkan, Azure Backup membaca blok pada disk dan mengidentifikasi serta hanya mentransfer blok data yang berubah atau biasa disebut dengan delta sejak cadangan sebelumnya. Data rekam jepret mungkin tidak segera disalin ke vault penyalingan selama waktu puncak, mungkin akan memakan waktu berjam-jam. Waktu pencadangan untuk VM tidak akan melebihi 24 jam untuk pencadangan harian. Yang keenam, ada perubahan yang dilakukan pada VM Windows setelah Azure Backup diaktifkan di dalamnya. Adalah Microsoft Visual C++, terus ada jenis tarif pelayanan menyalin bayangan volume VSS, layanan Windows, dan yang lainnya. Untuk eksekusi pencadangan Azure VM, mungkin kalian bisa baca dengan sendirinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wahode Nanda. Pembuatan rekam jepret. Azure Backup mengambil rekam jepret sesuai dengan jadwal pencadangan. VM Linux. Untuk mengambil rekam jepret VM Linux yang konsisten dengan aplikasi, gunakan kerangka kerja prescript dan postscript Linux untuk menulis script kostum Anda sendiri yang konsisten. Azure Backup hanya memanggil pre atau postscript yang Anda tulis. Jika prescript dan postscript berhasil dijalankan, Azure Backup akan menandai titik pemulihan sebagai konsisten dengan aplikasi. Namun, jika Anda menggunakan script custom, Anda akan bertanggung jawab atas konsistensi aplikasi. Konsistensi rekam jepret. Tabel berikut ini menjelaskan berbagai jenis konsistensi rekam jepret. Next. Performa pemulihan. Skenario umum ini dapat memengaruhi total waktu pemulihan. Yang pertama, total waktu pemulihan tergantung pada operasi masukan atau keluaran per detik atau
OPS dan throughput akun penyimpanan. Yang kedua, total waktu pemulihan dapat terpengaruh jika akun penyimpanan target dimuat dengan operasi baca dan tulis aplikasi lain. Untuk meningkatkan operasi pemulihan, pilih akun penyimpanan yang tidak dimuat dengan data aplikasi lain. Opsi pemulihan, Azure Backup menyediakan beberapa cara untuk memulihkan VM. Biaya pencadangan. Penagihan tidak dimulai sampai pencadangan pertama berhasil selesai. Pada titik ini, penagihan untuk penyimpanan dan VM yang terproteksi akan dimulai. Penagihan berlanjut selama data cadangan VM disimpan dalam brankas. Jika Anda menghentikan perlindungan untuk VM, tetapi data cadangan VM ada di brankas, penagihan akan terus berlanjut. Penagihan untuk VM tertentu hanya berhenti jika perlindungan dihentikan dan semua data cadangan dihapus. Ketika proteksi berhenti dan tidak ada pekerjaan cadangan aktif, ukuran cadangan VM yang terakhir berhasil akan menjadi ukuran instan terproteksi yang akan digunakan untuk tagihan bulanan. Perhitungan ukuran instans terproteksi didasarkan pada ukuran VM aktual. Ukuran VM adalah jumlah semua data dalam VM, tidak termasuk penyimpanan sementara. Harga didasarkan pada data aktual yang disimpan di disk data, bukan pada ukuran maksimum yang digunakan yang didukung setiap disk data yang dilampirkan ke VM. Demikian pula, tagihan penyimpanan cadangan didasarkan pada jumlah data yang disimpan di Azure Backup, yang merupakan jumlah data aktual di setiap titik pemulihan. Misalnya, VM-nya berukuran standar A2 yang memiliki 2 disk data tambahan dengan ukuran maksimum masing-masingnya 32 TB. Tabel berikut memperlihatkan data aktual yang disimpan di setiap disk ini. Catatan, jika status penyediaan berhasil, Azure Backup akan mengambil cadangan sistem file yang konsisten. Jika status penyediaan tidak tersedia atau gagal, akan diambil cadangan yang konsisten dengan keras. Jika status penyediaan melakukan pembuatan atau penghapusan, artinya Azure Backup sedang mencoba kembali operasi. Selanjutnya akan dibawakan oleh Fadilah Khairunisa. Langkah-langkah backup VM. Pertama-tama kalian buka portal.azure.com, kemudian masuk ke akun masing-masing. Lalu masuk ke VM yang telah dibuat dan digunakan sebelumnya. Tampilannya akan seperti di gambar berikut. Lalu pada menu klik backup di bagian operation. Lalu pilih create new, lalu masukkan nama. Untuk melakukan pengaturan seperti waktu backup, kita harus membuat polisi baru dengan cara mengklik create a new policy. Namun pada contoh kali ini kita akan memakai pengaturan default pada research group dan polisi. Tampilannya seperti gambar di bawah ini. Lalu klik button enable backup, tunggu hingga proses selesai dan kita telah membuat backup harian berdasarkan jadwal default. Lalu langkah selanjutnya kita membuat recovery point. Buka kembali menu backup. Seperti langkah nomor 3, tampilan halaman backup akan berubah menjadi seperti berikut. Untuk membuat initial recovery point, klik backup now. Lalu klik icon kalender, lalu pilih tanggal hari terakhir recovery point yang akan dipertahankan. Klik OK dan tunggu hingga proses selesai. Jika sudah berhasil, maka akan muncul recovery point yang telah kita buat.